Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan komoditas dan rekomendasi emas, kita sudah terhubung dengan Abdul Kamim, analis dari Didimex Berjangka. Selamat pagi, Pak Abdul. Pak Abdul, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, Pak Abdul, kalau kemarin emas itu sudah meninggalkan masa-masa keemasannya karena kemudian pandemi berangsur pulih, vaksinasi global juga berangsur lebih masif, begitu emas langsung turun. Tapi terkait dengan inflasi Amerika yang naik tajam, ini harga emas juga ikut naik. Bagaimana kenaikan ini akan berlangsung lama atau sebenarnya ini hanya temporary aja? Ya, kalau saya perhatikan ya, kenaikan emas saya kira masih dalam tempo temporary karena biarpun inflasi kemarin cukup naik tajam, tapi masih ada potensi-potensi penurunan beberapa hal yang menyebabkan kenapa harga emas masih berpotensi untuk penurunan. Ada beberapa hal yang bisa saya analisa. Yang pertama adalah kenaikan imbal hasil obligasi yang tenor jangka panjang terutama 30 tahun yang masih mengalami kenaikan. Ini akan memungkinkan investor akan menaikkan investasinya ke dolar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adanya konteks dari The Fed sendiri untuk menaikkan suku bunga akhir tahun. Ya, ini baru konteksnya, di mana sebelumnya sudah dikatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga dan masih akan mempertahankan suku bunga rendah. Itu yang kedua. Ya. Sedangkan potensi penurunan ini juga masih dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi Amerika yang boleh dikatakan lebih cepat ya. Tapi hal ini juga akan dilihat dulu dari tenaga kerja yang meningkat tentunya dan pengangguran yang berkurang. Baik. Dan yang keempat tentunya adalah konteks dari penambahan stimulus lanjutan. Apabila ini sesuai dengan sasaran, jadi komoditi emas akan mengalami masih penurunan itu, Saudari Nastiti. Jadi investor untuk emas saran Anda seperti apa, Pak Abdul? Saya nunggu wait and see dulu, tetapi potensi penurunan masih berlanjut ya. Tetapi hal ini bisa terjadi sewaktu-waktu tergantung dari sentimen market sendiri, terutama dari Amerika. Baik. Dengan adanya nilai tukar rupiah yang terus melemah, bahkan kini sudah mendekati level 15.000, bagaimana atau seberapa jauh pengaruhnya terhadap harga komoditas? Dengan kenaikan rupiah, saya kira ini juga mempunyai potensi terutama berpengaruh terhadap komoditi. Karena apa? Dengan kenaikan skor terhadap dolar, ini akan menyebabkan ekspor komoditi kita akan mengalami penurunan. Ya, disebabkan harga komoditi menjadi mahal bagi pihak pengimpor. Itu yang bisa saya sampaikan, Saudara. Baik, bagaimana untuk CPO, Pak? Apa kabar hari ini? CPO kemarin sempat mengalami penurunan, tapi untuk kedepannya saya perhatikan masih dalam posisi CPO mengalami kenaikan ya. Ada beberapa faktor tentunya yang bisa mempengaruhi kenapa CPO masih berpotensi untuk mengalami suatu kenaikan. Yang pertama adalah peningkatan ekspor, terutama dari Malaysia ya. Yang kedua adalah tingkat produksi yang menurun ya. Ini dipengaruhi beberapa tahun ke belakang yang mengalami kemarau ya. Terus yang ketiga adalah adanya program biodiesel dari pemerintah Indonesia juga. Ini juga akan meningkatkan harga dari CPO itu sendiri. Dan yang selanjutnya yang saya perhatikan adalah permintaan yang meningkat. Di tengah pandemi pun ya CPO mengalami permintaan yang meningkat karena ini untuk bahan baku juga untuk membuat sabun atau hand sanitizer itu sendiri. Dan yang terakhir tentunya ini menjelang Lebaran ya, Idul Fitri, dan ini sudah masuk bulan Ramadan. Ini peningkatan dari CPO akan terus berlanjut ya, seiring dengan turunan dari CPO all-in itu yang mulai meningkat juga permintaannya di pasar. Baik, Pak Abdul Kamim, terima kasih atas informasi Anda bersama kami pagi ini. Demikian tadi pemirsa, Abdul Kamim, analis Didimex Berjangka. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan rilis neraca dagang. Informasinya usai jeda.